Sini. Kenapa? Nih. Diam kamu. Iya, Pak. Saya ingin menanyakan pendapat dari Kak Yusuf. Sini, kamu. Kalau saya boleh jujur Pak, sebenarnya selama ini saya kerja penuh ketakutan Pak. Karena sejujurnya Pak Vero itu terlalu semena-mena sama karyawannya. Akhirnya saya merasa selama bekerja di sini, saya kerja dengan penuh tekanan Pak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu. Semoga aja Pak Vero belum datang. Kalau misalkan dia udah ada di dalam ruangan, wah, yang ada aku bisa kena marah juga nih. Yuk, kamu terlambat. Enggak sih, masih jam berapa juga? Jam berapa? Kurang 5 menit lagi kita masuk kantor. Ya tapi aku masih tetap tepat waktu kan? Iya. Besok kamu jangan datang terlambat lagi ya. Iya, barusan masih ada kendala soalnya, Rum. Yuf, kamu udah ngerjain belum? Apa? Itu yang disuruh kerjain sama Pak Vero. Yang semalam dikirim pakai link itu? Iya. Udah dong, kerjanya banyak banget tahu nggak? Emang kamu nggak ngerjain? Enggak Yuf, aku tuh nggak ngerjain. Bagus banget ya Rum. Gimana nanti kalau kamu dimarahin? Ya entah, aku juga nggak tahu bakalan dimarahin atau enggak. Ya pastilah, kamu kan nggak tahu sama bos kamu aja. Gimana ya Yuf? Ya nggak tahu. Masa iya kamu doyan dimarahin sama bos kamu? Siapa juga yang doyan dimarahin sama Pak Vero? Aku tuh udah muak setiap hari dimarahin terus sama dia. Ya buktinya kamu nggak ngerjain apa yang dia suruh kan? Iya kan, cuma sekarang. Iya cuma sekarang. Udah deh, nanti aku akan ngerjain kok. Tapi itu kan kerjaannya udah semalam dikirim, deadline-nya kan juga sekarang terakhir. Tuh, gimana ya Yuf? Ya nggak tahu. Ya udah, ngapain kita di sini? Ayo masuk. Ya yuk. Ini sudah rapi, mantap. Nah, kalau kayak gini kan enak dipandang dan enak dilihat. Pak. Oh, iya Pak. Mohon maaf mengganggu, Pak. Oh iya, Pak. Udah selesai bersih-bersihnya. Jangan lupa ruangan Pak Vero dibersihkan juga. Oh iya, ruangan meeting udah disiapkan? Ruangan meeting ya Pak? Betul, Pak. Ruangan meeting sudah beres semuanya, sudah dibersihkan, sudah siap untuk dipakai Pak. Meetingnya jam berapa ya Pak? Meetingnya sebentar lagi, Pak. Paling 30 menit lagi. Nanti semisal saya membutuhkan Bapak harus siap. Karena di ruangan meeting itu harus sedia konsumsi makanan dan juga minuman, Pak. Dengar-dengar ya Pak, meeting kali ini akan dipimpin langsung oleh CEO dari pusat, iya kan? Kamu tahu dari siapa? Pak, saya ini kan OB di sini Pak. Saya ke sana, ke sini, ke sudut sana, ke sudut sini, ke sudut kiri, kanan. Banyak yang lagi ngomongin, lagi mau persiapin gitu. Repot semua sekarang ya Pak. Iya, memang benar. CEO dari pusat itu bakalan turun untuk menyaksikan bagaimana keberlangsungan meeting tersebut. Kalau ada yang salah, mau dari karyawan ataupun OB, nanti semuanya pasti bakalan dimarahi. Jadi kamu jangan sampai melakukan kesalahan. Memangnya CEO-nya sejahat itu ya Pak? Saya belum tahu, Mas. Mana jahat sama Pak Manajer? Kalau ngomong jangan keras-keras, Pak. Kalau kedengeran, kamu yang bakalan dimarahin. Aku juga. Kata saya ya, Pak.
paling jahat itu Pak Manajer, Pak Vero. Justru itu Pak, saya pengen sekali dimarahin oleh Pak Vero itu selaku manajer di sini Pak. Tapi ya saya nggak pernah dimarahin, tapi pengen. Nah, ini kesempatan saya untuk membersihkan ruangan Pak Vero. Siapa tahu nanti saya akan disalahkan sama Pak Vero. Betul? Iya, betul. Kamu ini aneh ya. Kita di sini kerja itu biar gak dimarahin oleh Pak Vero, karena Pak Vero itu setiap hari itu marah-marah. Kok kamu malah sebaliknya? Ya saya pengen lihat Pak, Pak Vero itu marahnya beralasan atau tidak. Jangan mentang-mentang dia manajer di sini dan juga jabatannya tinggi di sini, dia itu seenaknya kepada bawahannya. Begitu Pak, saya pengen tahu. Jangan keras-keras, kedengaran Pak Vero. Gak apa-apa Pak, memang saya mengharapkan kedengeran Pak Vero itu. Kalau kamu mengharapkan, kalau saya gak mengharapkan. Ya udah, kamu kerjakan sekarang. Kamu bersihin ruangan Pak Vero. Tapi jangan lupa, jangan melakukan kesalahan di tempat meeting. Baik Pak. Silakan. Mari Pak duluan Pak. Ya, permisi Pak. Seperti apa ya Vero ini? Jadi penasaran aku. Dia sepopuler ini di kantor ini. Gak nyangka populer dia suka marah-marah. Aduh Yus, gimana ya? Nggak tahu itu sih urusan tuh. Aku. Astagfirullahaladzim. Maaf Ibu, saya nggak sengaja, benar saya nggak sengaja. Iya ya apa-apa kok Mas. Apanya yang nggak apa-apa? Kamu tuh kalau jalan tuh pakai mata. Gimana sih? Maaf Bu, saya buru-buru Bu, jadi saya kurang memperhatikan jalan. Maaf ya Ibu Yufi. Ibu Yufi kan? Iya betul. Kamu tuh ngapain berkeliaran di sini, ha? Kamu tuh cuma seorang OB, seharusnya tempat kamu tuh di luar, jangan di sini. Udah Rum, lagian aku juga nggak apa-apa kok. Apaan sih? Apa-apanya sih? Kamu kok lebih membela OB ini daripada aku? Aku tuh lagi membela kamu, Yuf. Tapi aku nggak apa-apa Rum, kamu tuh apa-apaan sih? Aku bukannya ngebelain dia, tapi aku nggak apa-apa kok. Dia juga udah minta maaf kan? Kamu lain kali kamu tuh hati-hati kalau jalan. Makanya kamu tuh kalau jalan pakai mata sama kaki kamu, jangan cuma ngeliatin sapu-sapu doang. Rum sabar dong Rum. Ibu lagi banyak pikiran ya Bu. Di mana-mana orang itu jalan ya pakai kaki dan juga ada mata kaki juga Bu. Berani ya kamu ngomong seperti itu terhadap saya? Kamu tuh hanya seorang OB, jadi tidak sepantasnya kamu berkata seperti itu terhadap saya. Iya Bu, maaf ya Bu, saya cuma bercanda doang, biar tidak tambah panas, malah Ibu tambah marah-marah. Kamu juga Yus, ngapain sih ngebela seorang OB? Dia tuh kan cuma seorang OB. Aku tuh nggak ngebelain dia Rum, cuma kan dia tadi udah minta maaf. Terus kenapa kamu perpanjang sih? Ini tuh udah jam masuk kantor loh. Ya supaya dia tuh nggak seperti itu lagi terhadap kamu. Ngapain? Rum, Udah, kamu tuh pergi dari sini. Ntar lagi tuh akan ada rapat penting. Jadi tidak sepantasnya kamu berada di tempat ini. Ngerti kamu? Saya mau ke ruangannya Pak Vero Bu, mau ikut saya Bu. Enggak. Mau bersih-bersih di situ Bu. Enggak, kamu aja tuh ke ruangannya. Nanti kalau saya dimarahin sama Pak Vero karena terlambat membersihkan ruangannya dengan siapa namanya Mbak Yufi? Bu Arum. Nanti saya bilang saya diberhentikan Bu Arum, diajak ngobrol. Ih. Awas ya kalau sampai kamu bilang-bilang terhadap Pak Vero, tahu sendiri kamu akibatnya. Iya Bu, iya. Udah sana pergi. Bu Yufi, macan betina kalau lagi marah bahaya juga ya. Maafin teman saya ya Mas. Nggak apa-apa, Bu Yufi memang terbaik. Ya, Mungkin sudah. Bu Yufi sudah lupa sama saya. Permisi. Iya. Ngomong apa dia barusan? Nggak ada ngomong apa-apa kok. Ya udah, ayo. Kamu tuh. Kurang ajar. Siapa yang berani-berani membersihkan ruangan kantor saya? Semua buku-buku penting sudah gak ada. Dipindah kemana ya? Gak beres.
Ini harus dirapatkan sekarang juga, supaya tidak ada kendala lagi. Permisi Pak. Ada apa ya Pak? Memanggil saya. Kamu jangan tanya ada apa. Saya memanggil diri kamu. Berarti saya ada maksud dan ada kepentingan terhadap kamu. Kenapa? Kamu itu merasa keberatan di saat dipanggil saya? Enggak Pak. Soalnya saya lagi mengerjakan pekerjaan saya Pak. Saya tidak merasa keberatan Pak. Aku kasih tahu terhadap kamu Yadi. Pekerjaan kamu itu adalah tugas kamu. Tapi panggilan atasan dari kamu itu adalah amanah dari atasan kamu. Mengerti? Mengerti Pak. Jadi kamu harus tahu siapa yang barusan membersihkan ruangan kantor saya. Iya Pak, baik Pak. Kenapa ya Pak? Iya Pak, memanggil saya Pak. Ini Pak. Kamu OB baru di sini. Iya Pak, tuh. Hebat diri kamu ya. Membersihkan ruangan kantor saya tanpa izin dari saya. Loh, bukannya tadi saya disuruh membersihkan ruangannya Bapak ya? Kata siapa? Kamu pernah berhadapan dengan saya? Hah? Ya, saya tidak berhadapan dengan Bapak. Yang menyuruh saya ya Pak Adi. Menyuruh membersihkan ruangannya Bapak. Benar Pak. Kalian berdua sama aja ya. Jadi kalian di sini bekerja itu tidak sesuai peraturan kantor yang saya atur sekarang. Sebentar. Jadi kalau kalian melanggar aturan saya, silakan kalian pergi dari kantor ini maupun ruangan kantor saya. Sebentar Pak. Apalagi? Bukannya tadi Pak Adi bilangnya disuruh Pak Vero langsung untuk membersihkan ruangannya Pak Vero ya? Tadi saya memang menyuruh. Tapi kalau kamu itu pekerjaannya ceroboh, langsung masuk ruang kantor saya, itu sama aja kamu itu bagaikan maling, masuk tanpa izin. Memangnya saya harus bagaimana Pak? Loh, harus izin terhadap penunggu ruangan kantor itu. Ngerti kamu? Tapi Pak, tadi penunggunya nggak ada Pak. Iya Pak. Saya sudah mengizinkan Bapak ini Pak untuk membersihkan ruangan Bapak. Permisi Pak. Iya, Mbak Yufi, ada apa? Saya minta tanda tangan Pak. Sebentar dulu ya. Ini lagi ada masalah. OB ini sudah melanggar aturan di kantor ini. Aturan yang mana lagi Pak? Kamu kalau membersihkan ruangan kantor saya, seharusnya barang-barang yang ada di kantor ini jangan dipindah ke tempat yang lain. Buku-buku penting di meja saya itu kemana? Kemana? Saya pindahkan kepada tempatnya. Ambil sekarang juga. Ada di laci Pak. Nah, ini seharusnya taruh di sini. Kenapa gak ditaruh di sini? Berantakan Pak. Berantakan menurut kamu? Hah? Itu saya yang menaruh. Ya, saya kan cuma mau merapikan Pak. Saya sebagai tugas pembersih di sini untuk merapikan ruangan Pak. Kamu itu tugasnya cuma membersihkan, jangan memindahkan barang-barang penting. Kamu gak tahu apa, taunya kamu itu hanya membersihkan. OB bodoh. Udah, sekarang aku gak membutuhkan diri kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pak, padahal saya cuma bekerja di sini Pak. Cuma membersihkan, merapikan yang tidak rapi. Tapi saya masih tetap disalahkan Pak. Kenapa? Gak terima? Saya yang menggaji diri kamu. Kalau saya gak cocok terhadap kamu, mau apa kamu? Mau protes? Silakan, keluarkan harta kamu. Seberapa harta kamu? Seorang atasan tidak boleh menggunakan jabatannya untuk menindas bawahannya. Saya tidak menindas, melainkan aturan saya jika dilanggar. Saya harus mempertahankan aturan saya. Pak. Bukan melainkan jabatan. Diam kamu. Pak, saya mohon maaf ya Pak. Tapi kan Apa? aplikasi juga masih ada Pak. Meskipun ada, itu menyusahkan saya untuk mencarinya. Udahlah, Mbak Yufi yang cantik, kamu itu gak usah membela Ferry ini. Dia hanya sekedar OB. Iya Pak Vero, saya tahu kok. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bahasa Pak Vero itu jangan seperti itulah. Kasihan Pak, sekalipun dia cuma OB di sini. Iya. Kamu gak usah ikut-ikut. Iya Pak, mohon maaf Pak. Saya memang tidak suka kepada seorang atasan yang suka menggunakan jabatannya
untuk menyalahkan bawahannya. Diem. Dan untuk saat ini lebih baik Pak Vero yang terhormat mencari pekerjaan di tempat yang lain saja. Sepertinya Pak Vero tidak cocok bekerja di sini. Loh. Wah, udah mulai stres nih. Kepalanya udah pindah ke kakinya nih. Saya yang memecat diri kamu. Kenapa saya harus pergi untuk mencari pekerjaan lain? Emang diri kamu siapa? Hah? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi, semisal tidak ada saya, rapat yang sebentar lagi akan diadakan tidak akan berjalan tanpa saya. Oh gitu ya. Wah, seorang OB udah menjadi Ultraman nih. Oh iya Pak. Usir sekarang dia. Omongannya dia udah tidak beraturan serta memalukan kantor di sini. Takutnya kalau ada rapat, ntar lagi kan banyak tamu. Dia bikin onar, wah, bisa turun derajat kantor di sini. Iya Pak, baik Pak. Usir dia. Baik Pak. Pak, saya sudah bilang sama Pak Vero selaku manajer di sini yang terhormat, tanpa kehadiran saya, rapat sebentar lagi tidak akan berjalan. Asalkan kamu tahu ya orang bodoh. Rapat akan berjalan ketika CEO itu akan datang ke cabang di sini. Cukup. Kamu dari tadi sudah menguras kesabaran saya. Sekarang kamu bilang saya bodoh. Lebih baik kamu pergi dari sini. Atau enggak, aku akan tuntut diri kamu atas semenah-menahnya diri kamu menggunakan jabatan kamu selaku manajer di sini. Kamu siapa? Kamu mau tahu saya siapa? Dengarkan baik-baik. Mungkin kamu pernah dengar nama saya. Nama saya Ferry Hadi Gunawan, CEO dari PT Cahaya Berkah. Pak Ferry, kenapa Bapak berpakaian seperti ini, Pak? Saya berpakaian seperti ini karena saya mendapatkan laporan dari seorang OB yang saya temuin tadi pagi. Oh, janda itu, Pak. Dia bercerita sama saya. Ada apa, Mas? Iya, Mas. Ada apa? Kenapa saya perhatikan dari tadi Anda melamun? Nggak apa-apa, Mas. Cuman masalah sedikit. Masalah sedikit? Iya, Mas. Masalah di rumah? Masalah di kantor. Di kantor? Memangnya ada masalah apa? Ya, beginilah, Mas. Kalau memang pekerjaannya jadi OB. Ya kenapa, Mas? Ada yang mengganggu kamu apa? Atau ada yang bagaimana gitu? Sekarang kan ini jam kerja. Kenapa Mas itu melamun di sini? Kan kalau dilihat karyawan yang lain, kamu lagi nyantai-nyantai di pojokan kayak gini, kan nanti kamu kan dimarahin sama atasan kamu. Kalau Mas ngomong enak. Gak tahu yang saya rasain, Mas. Gerak sini salah, gerak sini salah. Disalahin terus, Mas, sama atasan. Namanya dalam suatu pekerjaan pasti ada tekanan. Jika kerjaan kamu bagus, cekatan, pasti tidak akan disalahkan. Berarti ada kekurangan dalam pekerjaan kamu. Saya sudah bekerja sesuai aturan, Mas. Sesuai yang diperintahkan sama atasan, Mas. Terus? Tapi tetap aja salah, Mas. Memangnya siapa sih atasan kamu yang selalu menyalahkan diri kamu? Pak Vero, Mas. Dan bukan juga cuman saya yang disalahkan, Mas.
karyawan lain juga disalahkan. Padahal yang salah itu Pak Vero, murni dari Pak Vero. Tapi karyawan yang lain yang disalahkan, Mas. Oh, memang ada ya di sini atasan yang semena-mena menggunakan jabatannya begitu? Ya ada, Mas. Contohnya Pak Vero. Sini. Nih. Kenapa muka saya dicuci, Pak? Iya, supaya diri kamu itu biar tahu diri. Kamu di sini jadi OB itu harus membersihkan rumah, bukan main air. Sekarang air itu mahal dah. Katanya disuruh nyiram tumbuhan, Pak. Ya kan bisa kamu itu nyiram tanaman ini nanti sore. Masih pagi itu gak boleh disiram. Daunnya nanti kebakaran. Kan pekerjaannya saya sudah selesai semua, Pak. Apanya yang selesai? Hah? Mobil belum dibersihkan. Kan belum disuruh sama Pak Vero. Gini nih. Seorang pembantu itu gak usah harus disuruh. Harus beresin semua tanggungan dan pekerjaan dirinya. Siapa? Belum mandi kamu? Sudah tadi, Pak. Saya sudah mandi di rumah. Kirain kamu belum mandi. Soalnya kamu itu gak biasanya pagi-pagi itu udah main air. Sekarang itu semua serba mahal. Miftahku yang ganteng, yang berbaju oranye ya, kayak pemadam kebakaran aja kamu. Kan cita-cita saya jadi pemadam kebakaran, Pak. Nah, tapi nasibnya udah jadi pembantu. Syukurin apa adanya. Nah, bener, Pak. Nah, ya udah sekarang kamu itu rumput-rumput yang di depan itu pangkas ya. Bukannya masih pendek, Pak? Pangkas lagi supaya lebih pendek. Biar tambah bagus ya, Pak? Nah iya, harus dipangkas. Ngerti? Ngerti, Pak? Siapa? Pakai alat apa? Alat cukur. Ah, bagus. Sana cepetan. Yang panjang apa yang kecil? Terserah. Yang terpenting dicukur. Sana. Ya sudah. Untuk saat ini, saya akan percaya terhadap kamu. Tapi saya akan selidiki dulu masalah ini. Kalau memang terbukti Vero itu yang bersalah, dia akan dikeluarkan dari kantor ini. Tapi jika kamu berbohong, kamu nanti saya tuntut. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Mas. Tapi ngomong-ngomong, Masnya siapa ya? Kok berani banget? Kamu tidak perlu tahu saya siapa. Sekarang saya ingin pinjam baju kamu. Kita ganti baju di sana. Mau pinjam baju saya? Iya. Baju saya kotor loh, Mas. Nggak apa-apa. Beneran nih? Jangan banyak tanya. Iya, Mas. Yaudah. Ayo. Yuk. Jadi kamu masih tidak mau mengakui kesalahan kamu sekarang? Iya, Pak. Sekali lagi, minggir kamu. Iya Pak, baik Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Saya tidak tahu Bapak menyamar seperti ini. Tidak pantas lah Pak. Seorang CEO itu berpakaian seperti ini. Seharusnya berpakaian jas seperti saya ini Pak. Pantas atau tidaknya, bukan kamu yang menilai. Iya benar sih Pak. Kata maaf memang mudah untuk diucapkan. Tapi rasa sakit hati susah untuk dihilangkan. Kamu sudah berbuat jauh dengan jabatan kamu ini. Semua karyawan di kantor ini pasti merasakan seperti itu. Yufi. Enggak Pak, saya enggak pernah Pak. Diam kamu. Iya Pak. Saya ingin menanyakan pendapat dari ke Yufi. Sini, Bagaimana pendapat kamu Yufi? Ayo jawab. Kalau saya boleh jujur Pak, sebenarnya selama ini saya kerja penuh ketakutan Pak. Karena sejujurnya Pak Vero itu terlalu semena-mena sama karyawannya. Akhirnya saya merasa selama bekerja di sini saya kerja dengan penuh tekanan Pak. Sebenarnya gini Pak Ferry. Sudah cukup. Kamu dengar kan? Telinga kamu. Semua karyawan di sini tidak betah karena ulah kamu. Karena karyawan di sini itu tidak pernah mengikuti aturan saya, Pak. Mereka semua bodoh, Pak. Diam kamu. EQ-nya diam kamu. Dalam kepemimpinan saya selalu mendorong karyawan saya untuk berkembang, bukan menjatuhkan. Lebih baik kamu mencari pekerjaan di tempat yang lain. Pergi kamu dari sini sekarang juga.
Baik, Pak. Dan kemasi barang-barang kamu. Kenapa? Gak apa-apa Pak, saya cuma kaget aja. Sudah lupa sama saya? Sedikit lupa Pak. Ya sudah, kembali ke kerjaan kamu. Baik Pak. Kamu, Iya Pak. kamu diem di sini. Baik Pak, permisi Pak. Saya ingin tahu perkembangan di kantor ini melalui kamu. Kamu ceritakan semua proposal yang kamu buat.